Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Harga kedelai impor terus naik, perajin tahu tempe kehilangan pembeli. Seorang pelajar menengah pertama di Sumedang dipukul hingga ditabrak sepeda motor oleh 4 pelajar lain. Buntut tewasnya ratusan supporter Arema Malang, pertandingan Persib melawan Persija Minggu sore ditunda. Aksi vandalisme dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal di Kota Bandung. Para pelaku mencoret-coret tembok di sepanjang Jalan Siliwangi dengan cat semprot. Sekelompok orang yang belum diketahui identitasnya terekam kamera pengawas mencoret-coret dinding di sepanjang Jalan Babakan Siliwangi, Kota Bandung. Mural warna-warni yang indah kini dirusak oleh tulisan-tulisan yang dibuat menggunakan cat semprot. Aksi vandalisme ini akhirnya diviralkan oleh pemerintah Provinsi Bandung di media sosial. Menurut warga, para pelaku melakukan aksinya pada malam hari saat jalan dan area sekitar dalam kondisi sepi. Nah, yang saya tahu mah kemarin kan masih saya lihat tuh masih di tempatnya ya di set gitu ya. Nah pas tadi siang saya kesini, lah dari ujung, nah kalau di sini nih udah ada gambar kayak gini lah. Sebelumnya yang di Ciama malam ya? Malam kayaknya malam. Kalau siang mah nggak mungkin kan banyak orang gitu ya. Mungkin banyak yang tahu. Tindakan sekelompok orang ini mendapat kecaman dari pemerintah Kota Bandung, sehingga mereka membuat sayembara dengan imbalan hadiah bagi warga yang dapat mengungkap pelakunya. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kasus perundungan kembali terjadi, kali ini menimpa seorang pelajar sekolah menengah pertama di Sumedang. Korban dipukul, diinjak, ditabrak dengan sepeda motor hingga korban mengalami luka lebam di tubuhnya. Belum lama ini perundungan pelajar sekolah menengah pertama SMP dengan pelajar SMP lainnya terjadi di Sukasari, Kabupaten Sumedang. Seorang pelajar dikeroyok 4 orang pelajar lain. Korban yang tidak berdaya diinjak, dipukul, bahkan badan korban ditabrak dengan ban sepeda motor. Saat ditemui di rumahnya, orang tua korban membenarkan kejadian yang menimpa anaknya. Namun kedua orang tua korban baru mengetahui anaknya dibully 3 hari setelah kejadian. Tahu-taunya udah viral di media gitu. Kalau pas awalnya sendiri sebelum viral, gimana Pak Bapak taunya? Ya tahunya itu perkelahian biasa gitu kata ibunya teh gitu. Kirain tega apa-apa gitu. Akibat perundungan, korban mengalami luka lebam bahkan luka bakar akibat sundutan rokok oleh pelaku. Namun menurut korban berinisial AG, peristiwa perundungan ini merupakan kesalahpahaman. Pada Jumat pekan lalu, kedua belah pihak baik dari korban maupun dari keempat pelaku bertemu di Mapolsek Sukasari. Mereka bersepakat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Sejak terjadi peristiwa itu kurang lebih hari Sabtu Minggu kemarin sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua pihak, ditengahi oleh pihak sekolah masing-masing dan keluarga dari kedua pihak. Nah, sementara juga dari pihak Polsek Sukasari mendampingi, ada upaya kepolisian untuk menengahi dan sebelum video ini viral sudah diselesaikan secara keluargaan. Meski telah berdamai, keempat pelaku perundungan tersebut dalam pengawasan polisi. Keempat pelaku dikenai wajib lapor ke Polsek Sukasari selama 1 bulan ke depan. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Banjir yang melanda akses jalan di Desa Bunisari, Kecamatan Cigugur, Pangandaran hingga Minggu kemarin belum juga surut. Untuk membantu mobilitas warga, Taruna Siaga Bencana, Satuan Polisi Perairan hingga Kementerian Sosial kirim bantuan perahu. Sudah sepekan, air masih merendam akses jalan warga Desa Bunisari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Hal itu membuat warga terisolir. Mereka tidak bisa beraktivitas keluar kampung. Taruna Siaga Bencana, Tagana,
mengirim bantuan 2 unit perahu rakit untuk membantu warga yang terisolir, baik untuk sarana transportasi maupun untuk mendistribusikan bantuan. Akses jalan yang masih terendam banjir dan keterbatasan perahu yang dimiliki oleh pemerintah daerah membuat Satuan Polisi Perairan Satpol Air Pangandaran berinisiatif merakit perahu dengan memanfaatkan drum bekas dan kayu. Kayu yang sudah dipotong diletakkan di atas 5 drum kosong. Perahu rakit ini berguna untuk antar jemput warga atau untuk memindahkan barang-barang warga. Kami tadi membuat rakit buatan dari drum bekas yang ada di kantor kami rakit, kemudian bisa dipergunakan mudah-mudahan untuk sarana tempat penyeberangan maupun pemindahan barang di lokasi banjir di Bunisari, Cigugur, Pangandaran. Di sana hanya memang akses benar tertutup, jalannya terendam oleh air. Pada Sabtu pekan lalu, banjir yang melanda Desa Bunisari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran mulai surut seiring menurunnya intensitas hujan. Meski begitu, ada 2 perkampungan yang masih terisolir. Kementerian Sosial kembali menyalurkan 1 perahu politelin, sehingga sampai saat ini sudah ada 3 perahu politelin untuk membantu mobilitas warga. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran.